hidup daripada kekayaan sumber daya alam. Dengan membawa hasil perkebunan, ratusan massa Aliansi Masyarakat Pejuang Tanah Ulayat Konawe Selatan mendatangi kantor Bupati Konawe Selatan guna menolak pembangunan markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Desa Lalonggombo, Kecamatan Lainea, Kamis siang. Massa yang mayoritas adalah petani tersebut terlibat saling dorong dengan petugas keamanan dan berhasil masuk ke kantor Bupati dengan mendobrak pagar gerbang. Salah seorang warga, Rahmat Ramadan, mengatakan menolak pembangunan markas Kopassus karena lahan tersebut merupakan tempat pemukiman dan perkebunan masyarakat selama ini. Bahkan sudah puluhan tahun didiami. Menolak adanya pembangunan markas Kopassus di pemukiman dan di tanah ulayat masyarakat Lalonggombo. Sebenarnya Pak, kami tidak menolak kalau markas Kopassus dibuat di Konawe Selatan. Tapi yang kami tidak inginkan, markas Kopassus ini dibuat di areal pemukiman dan perkebunan kami. Karena di situ masyarakat mencari makan di situ Pak. Berkebun, ada berarti sudah banyak tanaman masyarakat gitu Pak ya? Iya, sudah banyak Pak. Bahkan sawitnya sudah produksi Pak. Kalau masyarakat sejengkal pun kalau bisa sampai kepada Bapak Presiden, tolong dibebaskan untuk masyarakat. Kami tidak akan memberikannya kepada kami sangat menolak untuk pembuatan markas Kopassus di areal pemukiman dan perkebunan kami Pak. Karena ketika markas Kopassus dibangun di Lalonggombo, Kecamatan Lainea, maka dengan terang justru akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Karena lahan mereka, pertanian mereka sudah sangat subur dan sudah mulai tumbuh, bahkan sudah ada yang pernah panen. Sementara itu, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan pihaknya menerima aspirasi masyarakat dan akan mempelajari lahan yang akan dibangun markas Kopassus tersebut, apakah lahan itu milik masyarakat atau milik pemerintah. Kalau ini kan menyangkut tanah ex HGUPT Kapas. Ini kan totalnya ada 2.300 hektar. Kopassus meminta kepada negara, bukan ke saya mintanya, bukan. Kepada Menteri BUMN untuk digunakan lahannya sebanyak 500 hektar. Itu tanah ex HGU yang dimiliki pemilik sahamnya PT Berdikari. Dan itu saya baru terima surat dari Kementerian Keuangan, pernyataan Kementerian Keuangan bahwa benar di Konawe Selatan di sini ada tanahnya PT Berdikari yang merupakan aset negara. Dan oleh karena itu maka saya bilang yang berhak membagi ini, memberikan legitimasi adalah negara melalui BUMN. Nah, yang dimaksud tanah masyarakat kan saya belum lihat yang mana tanahnya mereka. Kalau yang dimaksud tanah pribadi mereka yang ada bukti legalitasnya, saya bilang, saya pasang badan. Tapi kalau tanah yang dimaksud tanah negara yang mereka masih berkebun, maka tentu tidak bisa. Yang saya bisa lakukan adalah memperjuangkan supaya tanaman tumbuhnya diberikan ganti rugi. Tidak mungkin negara membeli tanah negara. Masyarakat meminta pemerintah mendengarkan aspirasi mereka, sebab selama ini lahan tersebut sumber penghidupan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Konawe Selatan.